Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana. Bagaimana Ustadz cara menghadapi suami yang punya sikap egois, egonya besar, lebih mementingkan urusan sendiri, lebih sibuk nonton HP, mainan HP mungkin gitu ya, daripada membantu pekerjaan istri di rumah. Kalau istri mengajak refreshing, beliau selalu beralasan nggak ada uang, tapi seringnya beliau malah mendaki gunung yang butuh biaya hingga jutaan. Sering tidak memberi nafkah batin, minimal 3 bulan sekali. Kalau istri mengingatkan atau memberi masukan, mesti marah-marah. Cukup itu, lengkap misalnya. Jadi begini, kasus-kasus orang yang egois seperti ini biasanya, saya ketang biasanya karena nanti bisa jadi berbeda kalau ketemu langsung. Ini kan informasi masih sangat global. Kasus-kasus biasa seperti ini biasanya muncul ketika orang itu tidak memiliki kesadaran tentang tanggung jawabnya di sisi Allah nanti. Bahwa kamu menjadi suami nanti akan ditanya oleh Allah, loh, bagaimana peranmu sebagai suami itu? Apa yang telah kamu jalankan dan kamu lakukan terhadap keluargamu? Berdasarkan hadis Nabi mengatakan, kulukum ra'in famasun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah. Maka dalam konteks ini, selama memahami bahwa saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk posisi sebagai suami dan ayah ini tidak muncul dalam pikirannya, maka dia akan susah untuk diminta untuk bertanggung jawab. Orang-orang cenderung egois karena dia memahami bahwa yang namanya menikah itu yang penting wis bangun ke omah, wis ngei duit belanja cukup gitu loh. Jadi inti persoalannya adalah suami ini tidak punya perasaan takut bahwa besok dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perannya sebagai suami dan ayah, ini dia tidak punya itu. Maka kalau menurut saya solusinya adalah bagaimana agar suami bisa memahami tanggung jawab ini, karena ini bukan tanggung jawab yang mudah. Misalnya ketika ada bapak-bapak yang punya istri atau punya anak perempuan keluar rumah tidak menutup aurat dan merasa baik-baik saja, karena dia tidak punya tanggung jawab untuk punya ghirah, punya kecemburuan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Padahal kalau dia punya ilmu tentang laki-laki yang modern seperti ini, ya, itu termasuk satu laki-laki yang nanti pada hari kiamat itu tidak akan diajak bicara oleh Allah loh. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya seperti ini. Tapi karena mereka tidak memiliki ilmu itu, maka banyak bapak-bapak yang anak perempuan atau istrinya keluar rumah dalam keadaan auratnya terlihat itu merasa baik-baik saja, ora masalah. Nah, maka sama dalam kasus ini, bagaimana agar suami memiliki rasa tanggung jawab terhadap posisi dia sebagai suami atau sebagai ayah. Gimana caranya? Apa nanti ngajak dialog atau ngajak pengajian atau ya paling tidak berdoa kepada Allah. Banyak loh laki-laki itu yang merasa tidak berdosa ketika dia sudah merasa ngasih nafkah istrinya, padahal nek jujur uang yang diberikan suami itu jane kurang loh. Banyak yang nombok loh, banyak istri yang nombok loh, hanya untuk makan saja nombok, apalagi untuk urusan yang lain. Dan suami merasa tidak bersalah, aku ya wis ngeki kok. Bahkan kemarin saya ketemu sama laki-laki itu yang malah saya ketawakan, Ustadz, apakah nafkah itu harus dalam wujud uang? Karena begini Ustadz, saya tiap bulan itu nyicil rumah 3 juta, nyicil mobil 1,5 juta, saya beli pampers untuk anak-anak. Saya memang tidak ngasih uang sama istri, tapi apakah saya tidak disebut memberi nafkah? Uang saya sudah habis jutaan untuk nyicil rumah, untuk nyicil mobil, untuk bayar pampers anak-anak. Saya bilang, enggak, Anda belum memberi nafkah. Saya bilang, loh kok bisa? Ya namanya nafkah itu yang diberikan kepada istri. Uang nafkah itu mengganti pelayanan istri kok. Istri Anda bikinkan kopi, bikinkan teh, masak, bersih-bersih rumah, nyeteli keadaan, nyuci baju, ditiduri Anda kalau malam, ngopeni anak-anak. Itu semuanya ujungnya dikasihkan istri. Anda mau jutaan bayar rumah, itu rumah jenengan kok. Nanti dengan cerai sama istri, rumah itu jadi milik jenengan kok.
Kecuali Anda ngomong sama istri, iki omah kowe ya, aku sing bayarin ndekmu ya, itu beda lagi. Anda sekarang bayar mobil, lalu nanti kalau Anda pisah mobilnya itu nggak dibawa istri jadi mobil Anda kok. Jadi Anda itu menafkahi diri sendiri sebenarnya. Jadi yang namanya nafkah itu yang diberikan ke istri. Lah kan banyak laki-laki begitu. Itu saya belikan pempes, loh itu ya anak jenengan dudu anak panti asuhan kok. Lah nek anake jenengan masuk pempes yang saya nukake wong liya ya ora bener. Tapi selama Anda tidak ngasih ke istri, Anda tidak disebut nafkah. Yang Anda keluarkan untuk diri Anda sendiri sebenarnya. Kok ramudeng sih? Jadi gini aja Pak. Sekarang setiap bulan Anda ngasih istri 1 juta, 2 juta, wis kekno malah wis rampung urusane. Ngono lho. Kuwi dadi 2 juta tersah bojomu kayak dadi apa? Daripada kowe ngomong 3 juta ning nggo nyicil omah, 1,5 juta nggo nyicil mobil, ning kuwi ndekmu dudu ndeke bojomu. Ada loh yang salah paham kayak gini nih banyak. Jangan-jangan termasuk yang ikut pengajian hari itu salah paham gitu. Padahal pengajian wis suwe loh padahal gitu. Jadi menurut saya ini dia tidak memahami. Kalau mau Gojek masalah nek diajak refreshing tadi kan malah ngomong wae, Mas kapan naik gunung? Aku tak refreshingnya melu kowe, ngono wae no. Ya bawalah diriku pada refreshingmu kan gitu judulnya gitu. Jadi ya intinya kalau orang sudah tidak punya rasa tanggung jawab nanti yang lain jadi salah, wes gitu aja. Nanti Anda belum lapor kalau suami kalau beli burung lebih mahal daripada uang belanja Anda belum lapor itu. Nanti suami kalau jajak ke koncone mie ayam iso ngurip sesasi misalnya itu Anda belum ceritain, tapi intinya kan akar persoalannya adalah dia tidak punya tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu nggak muncul, maka dimunculkan ini dulu. Wallahu a'lam bishawab.